MUI berkata bahwa teroris tidak ada hubungannya dengan Islam. Hampir semua tokoh-tokoh Islam mengaku bahwa mereka agama Islam tidak ada hubungannya dengan teroris. Tetapi tokoh-tokoh teroris selalu berkata bahwa mereka hanya melaksanakan ajaran Islam. Tokoh-tokoh teroris berkata mereka menegakkan ajaran Islam. Tokoh-tokoh teroris berkata bahwa mereka hanya melaksanakan apa yang telah diteladankan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Berikut ini kita membuat sebuah ulasan. Benarkah Islam tidak ada hubungannya dengan teroris? Apa konsekuensinya apabila anggota-anggota MUI banyak terlibat mendukung teroris? Selamat siang, selamat terang Indonesia, saudara-saudara. Apa yang kita saksikan di dalam video ini adalah gambar dari seorang ustadz yang adalah seorang anggota fatwa MUI pusat di Indonesia. Ternyata diberitakan bahwa beliau ditangkap oleh Densus 88 dengan tuduhan dan dugaan bahwa beliau turut membiayai dana teroris Jamaah Islamiyah. Kita perlu tahu bahwa MUI ini adalah sebuah organisasi yang diakui oleh negara. Kita tahu MUI ini adalah sebuah organisasi lembaga keagamaan terbesar di Indonesia yang anggota-anggotanya adalah dari berbagai aliran-aliran Islam di Indonesia. MUI dalam sepak terjangnya adalah mengeluarkan fatwa-fatwa halal dan haram, termasuk fatwa-fatwa menetapkan apakah seseorang itu melakukan penistaan agama atau tidak. Itu terjadi pada zaman Gubernur Ahok ketika beliau dituduh menista agama Islam dengan sebuah pernyataannya yang mengatakan bahwa melalui sebuah ayat Al-Maidah para politisi membohongi masyarakat. Kata-kata itulah yang dipelesetkan oleh politisi-politisi dengan sebuah fanatisme agama untuk menolak Gubernur Ahok dan mengkampanyekan bahwa siapa yang tidak memilih calon gubernur tertentu, ketika dia mati maka mayatnya tidak akan disolatkan. Dikenal dengan sebutan jual ayat dan jual mayat. Saudara-saudara, sehubungan dengan tertangkapnya seorang ustadz yang adalah anggota Majelis Ulama Indonesia pada bidang fatwa, dapat kita mengerti usulan pembubaran Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan anggotanya terlibat gerakan terorisme di Indonesia, supaya MUI dibubarkan. Alasannya adalah jikalau MUI disusupi oleh banyak anggota-anggota yang tidak setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka itu berarti kekuatan teroris akan semakin nyata di Indonesia. Mengapa? Karena MUI tentu saja mendapatkan anggaran dari negara dan mendapatkan anggaran dari aktivitas mereka, semisal mengeluarkan label halal terhadap produk-produk perusahaan yang sangat banyak di Indonesia, terutama produk-produk makanan dan minuman. Saudara-saudara,
sebagai lembaga yang diakui oleh negara, patut memang sangat kita sesalkan bagaimana mengerikannya negara ini dengan hadirnya orang-orang yang merupakan anggota teroris masuk di dalam pos-pos inti dan jabatan-jabatan di negara ini. Bisa kita bayangkan jika anak-anak mereka masuk menjadi anggota TNI dan Polri dan menjadi pejabat-pejabat negara. Tetapi inilah Indonesia, di mana masyarakatnya sangat banyak tertinggal di dalam memahami kebenaran. Meskipun demikian, kita tetap bersyukur sejauh ini Indonesia masih aman dengan adanya Presiden Joko Widodo yang masih berpijak pada Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja Joko Widodo sangat berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang membiarkan FPI jauh lebih berpengaruh daripada Polri di negara Indonesia selama kepemimpinannya, di mana setiap masa bulan puasa Idul Fitri, FPI dengan bebasnya mengobrak-abrik dagangan-dagangan ibu-ibu janda-janda miskin di tengah-tengah kegiatannya mencari nafkah di pinggir jalan, di kaki lima. Faktanya semua gerakan-gerakan agama yang berhubungan dengan kekerasan dan terorisme sejenis FPI dan para teroris-teroris ini tidak hanya menyengsarakan masyarakat lain di luar umat muslim, tetapi justru lebih banyak korban terjadi pada masyarakat Islam itu sendiri. Kita bisa melihat di dalam pengeboman di hotel, di Bali, dan di mana-mana tempat. Tidak pernah umat Islam itu terluput dari bom, yaitu bom yang diledakkan atas nama kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penuturan pelakunya, di mana bom itu diledakkan setelah didahului takbir Allahu Akbar. Apa yang saya katakan ini bukanlah sebuah narasi kebencian. Apa yang saya katakan ini adalah fakta dan bukan persepsi. Apa yang saya katakan ini tentulah level dari sebuah pernyataan yang benar, jauh di atas level dari tuduhan si Abdul Somad yang mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir. Saudara-saudara, dari sini bisa kita melihat dari mana sebenarnya sumber-sumber dari ayat-ayat setan itu. Dari mana sebenarnya sumber-sumber ajaran yang mengacaukan kedamaian itu. Dari mana sebenarnya sumber-sumber dari keteladanan untuk membunuh demi suatu agama, membunuh demi suatu Allah, membunuh demi ketakwaan dan kecintaan kepada suatu ajaran Nabi. Ketika kita menyaksikan ini dan ketika hal ini ditanggapi oleh banyak orang di negara Republik Indonesia, mereka berkata teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Tetapi teroris itu berkata, kami melaksanakan syariat Islam. Teroris itu berkata, kami meneladani ajaran Nabi yang kami cintai, Nabi Muhammad SAW. Teroris itu berkata, kami melaksanakan tindakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teroris itu berkata, kamilah Islam yang sejati. Dan teroris itu berkata, setiap Islam yang sejati harus melaksanakan apa yang telah diteladankan oleh sang Nabi. Di dalam media-media yang ada di Indonesia sekalipun masih dibiarkan
grup-grup yang mengatasnamakan mereka sebagai kaum khilafah, yang mengandung makna menurut penuturan mereka bahwa pemerintahan atas nama agama dan syariat Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperjuangkan. Nah, saudara-saudara, dan mereka akan terus berjuang untuk kepentingan apa yang mereka yakini itu. Tinggal sekarang, bagaimanakah orang-orang yang terlibat di dalam kebijakan yang mempengaruhi kebijakan negara Indonesia, dan di dalam faktanya anggota-anggota DPR sekalipun sangat banyak yang sangat antusias dan sangat bersimpati dan sangat membela kelompok-kelompok yang sepakat dengan sifat-sifat dan karakter yang berhubungan dengan kecintaan pada teroris dengan semua muatan-muatan ajarannya. Itu semua didasari oleh adanya ambisi dan kehendak untuk mencapai tujuan kekuasaan, dan adanya orang-orang bodoh yang terbelakang dalam berpikir, yang ditempurungkan di dalam sebuah suasana otak yang kerdil dan suasana nalar yang sangat lemah. Itulah yang menyebabkan negara-negara tertentu di muka bumi ini menjadi korban dari keberingasan ajaran-ajaran ayat setan yang dikeluarkan oleh manusia-manusia yang merasa pengikut satu Allah yang paling benar. Mari kita sadarkan makhluk-makhluk yang bodoh ini untuk percaya kepada kebenaran satu-satunya, yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Bapa di sorga menghendaki semua orang hidup dan diselamatkan. Allah yang benar, Allah yang tidak palsu, pasti mencintai semua ciptaannya sendiri. Amin. Selamat siang, selamat terang Indonesia, saudara-saudara. Apa yang kita saksikan di dalam video ini adalah gambar dari seorang ustadz yang adalah seorang anggota fatwa MUI pusat di Indonesia. Ternyata diberitakan bahwa beliau ditangkap oleh Densus 88 dengan tuduhan dan dugaan bahwa beliau turut membiayai dana teroris Jamaah Islamiyah. Kita perlu tahu bahwa MUI ini adalah sebuah organisasi yang diakui oleh negara. Kita tahu MUI ini adalah sebuah organisasi lembaga keagamaan terbesar di Indonesia yang anggota-anggotanya adalah dari berbagai aliran-aliran Islam di Indonesia. MUI dalam sepak terjangnya adalah mengeluarkan fatwa-fatwa halal dan haram, termasuk fatwa-fatwa menetapkan apakah seseorang itu melakukan penistaan agama atau tidak. Itu terjadi pada zaman Gubernur Ahok ketika beliau dituduh menista agama Islam dengan sebuah pernyataannya yang mengatakan bahwa melalui sebuah ayat Al-Maidah para politisi membohongi masyarakat. Kata-kata itulah yang dipelesetkan oleh politisi-politisi dengan sebuah fanatisme agama untuk menolak Gubernur Ahok dan mengkampanyekan bahwa siapa yang tidak memilih calon gubernur tertentu, ketika dia mati maka mayatnya tidak akan disolatkan.
dikenal dengan sebutan jual ayat dan jual mayat. Saudara-saudara, sehubungan dengan tertangkapnya seorang ustadz yang adalah anggota Majelis Ulama Indonesia pada bidang fatwa, dapat kita mengerti usulan pembubaran Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan anggotanya terlibat gerakan terorisme di Indonesia, supaya MUI dibubarkan. Alasannya adalah jikalau MUI disusupi oleh banyak anggota-anggota yang tidak setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka itu berarti kekuatan teroris akan semakin nyata di Indonesia. Mengapa? Karena MUI tentu saja mendapatkan anggaran dari negara dan mendapatkan anggaran dari aktivitas mereka, semisal mengeluarkan label halal terhadap produk-produk perusahaan yang sangat banyak di Indonesia, terutama produk-produk makanan dan minuman. Saudara-saudara, sebagai lembaga yang diakui oleh negara, patut memang sangat kita sesalkan bagaimana mengerikannya negara ini dengan hadirnya orang-orang yang merupakan anggota teroris masuk di dalam pos-pos inti dan jabatan-jabatan di negara ini. Bisa kita bayangkan jika anak-anak mereka masuk menjadi anggota TNI dan Polri dan menjadi pejabat-pejabat negara. Tetapi inilah Indonesia, di mana masyarakatnya sangat banyak tertinggal di dalam memahami kebenaran. Meskipun demikian, kita tetap bersyukur sejauh ini Indonesia masih aman dengan adanya Presiden Joko Widodo yang masih berpijak pada Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja Joko Widodo sangat berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang membiarkan FPI jauh lebih berpengaruh daripada Polri di negara Indonesia selama kepemimpinannya, di mana setiap masa bulan puasa Idul Fitri, FPI dengan bebasnya mengobrak-abrik dagangan-dagangan ibu-ibu janda-janda miskin di tengah-tengah kegiatannya mencari nafkah di pinggir jalan, di kaki lima. Faktanya semua gerakan-gerakan agama yang berhubungan dengan kekerasan dan terorisme sejenis FPI dan para teroris-teroris ini tidak hanya menyengsarakan masyarakat lain di luar umat muslim, tetapi justru lebih banyak korban terjadi pada masyarakat Islam itu sendiri. Kita bisa melihat di dalam pengeboman di hotel, di Bali, dan di mana-mana tempat. Tidak pernah umat Islam itu terluput dari bom, yaitu bom yang diledakkan atas nama kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penuturan pelakunya, di mana bom itu diledakkan setelah didahului takbir Allahu Akbar. Apa yang saya katakan ini bukanlah sebuah narasi kebencian. Apa yang saya katakan ini adalah fakta dan bukan persepsi. Apa yang saya katakan ini tentulah level dari sebuah pernyataan yang benar, jauh di atas level dari tuduhan si Abdul Somad yang mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir. Saudara-saudara, dari sini bisa kita melihat
Dari mana sebenarnya sumber-sumber dari ayat-ayat setan itu? Dari mana sebenarnya sumber-sumber ajaran yang mengacaukan kedamaian itu? Dari mana sebenarnya sumber-sumber dari keteladanan untuk membunuh demi suatu agama, membunuh demi suatu Allah, membunuh demi ketakwaan dan kecintaan kepada suatu ajaran Nabi. Ketika kita menyaksikan ini, dan ketika hal ini ditanggapi oleh banyak orang di negara Republik Indonesia, mereka berkata teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Tetapi teroris itu berkata, kami melaksanakan syariat Islam. Teroris itu berkata, kami meneladani ajaran Nabi yang kami cintai, Nabi Muhammad SAW. Teroris itu berkata, kami melaksanakan tindakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teroris itu berkata, kamilah Islam yang sejati. Dan teroris itu berkata, setiap Islam yang sejati harus melaksanakan apa yang telah diteladankan oleh sang Nabi. Di dalam media-media yang ada di Indonesia sekalipun masih dibiarkan grup-grup yang mengatasnamakan mereka sebagai kaum khilafah, yang mengandung makna menurut penuturan mereka bahwa pemerintahan atas nama agama dan syariat Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperjuangkan. Nah, saudara-saudara, dan mereka akan terus berjuang untuk kepentingan apa yang mereka yakini itu. Tinggal sekarang, bagaimanakah orang-orang yang terlibat di dalam kebijakan yang mempengaruhi kebijakan negara Indonesia, dan di dalam faktanya anggota-anggota DPR sekalipun sangat banyak yang sangat antusias dan sangat bersimpati dan sangat membela kelompok-kelompok yang sepakat dengan sifat-sifat dan karakter yang berhubungan dengan kecintaan pada teroris dengan semua muatan-muatan ajarannya. Itu semua didasari oleh adanya ambisi dan kehendak untuk mencapai tujuan kekuasaan, dan adanya orang-orang bodoh yang terbelakang dalam berpikir, yang ditempurungkan di dalam sebuah suasana otak yang kerdil dan suasana nalar yang sangat lemah. Itulah yang menyebabkan negara-negara tertentu di muka bumi ini menjadi korban dari keberingasan ajaran-ajaran ayat setan yang dikeluarkan oleh manusia-manusia yang merasa pengikut suatu agama dan pengikut suatu Allah yang paling benar. Mari kita sadarkan makhluk-makhluk yang bodoh ini untuk percaya kepada kebenaran satu-satunya, yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Bapa di sorga menghendaki semua orang hidup dan diselamatkan. Allah yang benar, Allah yang tidak palsu, pasti mencintai semua ciptaannya sendiri. Amin. Selamat siang, selamat terang Indonesia, saudara-saudara. Apa yang kita saksikan di dalam video ini adalah gambar dari seorang ustadz yang adalah seorang anggota fatwa MUI pusat di Indonesia.
Ternyata diberitakan bahwa beliau ditangkap oleh Densus 88 dengan tuduhan dan dugaan bahwa beliau turut membiayai dana teroris Jamaah Islamiyah. Kita perlu tahu bahwa MUI ini adalah sebuah organisasi yang diakui oleh negara. Kita tahu MUI ini adalah sebuah organisasi lembaga keagamaan terbesar di Indonesia yang anggota-anggotanya adalah dari berbagai aliran-aliran Islam di Indonesia. MUI dalam sepak terjangnya adalah mengeluarkan fatwa-fatwa halal dan haram, termasuk fatwa-fatwa menetapkan apakah seseorang itu melakukan penistaan agama atau tidak. Itu terjadi pada zaman Gubernur Ahok ketika beliau dituduh menista agama Islam dengan sebuah pernyataannya yang mengatakan bahwa melalui sebuah ayat Al-Maidah para politisi membohongi masyarakat. Kata-kata itulah yang dipelesetkan oleh politisi-politisi dengan sebuah fanatisme agama untuk menolak Gubernur Ahok dan mengkampanyekan bahwa siapa yang tidak memilih calon gubernur tertentu, ketika dia mati maka mayatnya tidak akan disolatkan. Dikenal dengan sebutan jual ayat dan jual mayat. Saudara-saudara, sehubungan dengan tertangkapnya seorang ustadz yang adalah anggota Majelis Ulama Indonesia pada bidang fatwa, dapat kita mengerti usulan pembubaran Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan anggotanya terlibat gerakan terorisme di Indonesia, supaya MUI dibubarkan. Alasannya adalah jikalau MUI disusupi oleh banyak anggota-anggota yang tidak setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka itu berarti kekuatan teroris akan semakin nyata di Indonesia. Mengapa? Karena MUI tentu saja mendapatkan anggaran dari negara dan mendapatkan anggaran dari aktivitas mereka, semisal mengeluarkan label halal terhadap produk-produk perusahaan yang sangat banyak di Indonesia, terutama produk-produk makanan dan minuman. Saudara-saudara, sebagai lembaga yang diakui oleh negara, patut memang sangat kita sesalkan bagaimana mengerikannya negara ini dengan hadirnya orang-orang yang merupakan anggota teroris masuk di dalam pos-pos inti dan jabatan-jabatan di negara ini. Bisa kita bayangkan jika anak-anak mereka masuk menjadi anggota TNI dan Polri dan menjadi pejabat-pejabat negara. Tetapi inilah Indonesia, di mana masyarakatnya sangat banyak tertinggal di dalam memahami kebenaran. Meskipun demikian, kita tetap bersyukur sejauh ini Indonesia masih aman dengan adanya Presiden Joko Widodo yang masih berpijak pada Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja Joko Widodo sangat berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang membiarkan FPI jauh lebih berpengaruh daripada Polri di negara Indonesia,
selama kepemimpinannya, di mana setiap masa bulan puasa Idul Fitri, FPI dengan bebasnya mengobrak-abrik dagangan-dagangan ibu-ibu janda-janda miskin di tengah-tengah kegiatannya mencari nafkah di pinggir jalan, di kaki lima. Faktanya semua gerakan-gerakan agama yang berhubungan dengan kekerasan dan terorisme sejenis FPI dan para teroris-teroris ini tidak hanya menyengsarakan masyarakat lain di luar umat muslim, tetapi justru lebih banyak korban terjadi pada masyarakat Islam itu sendiri. Kita bisa melihat di dalam pengeboman di hotel, di Bali, dan di mana-mana tempat. Tidak pernah umat Islam itu terluput dari bom, yaitu bom yang diledakkan atas nama kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penuturan pelakunya, di mana bom itu diledakkan setelah didahului takbir Allahu Akbar. Apa yang saya katakan ini bukanlah sebuah narasi kebencian. Apa yang saya katakan ini adalah fakta dan bukan persepsi. Apa yang saya katakan ini tentulah level dari sebuah pernyataan yang benar, jauh di atas level dari tuduhan si Abdul Somad yang mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir. Saudara-saudara, dari sini bisa kita melihat dari mana sebenarnya sumber-sumber dari ayat-ayat setan itu. Dari mana sebenarnya sumber-sumber ajaran yang mengacaukan kedamaian itu. Dari mana sebenarnya sumber-sumber dari keteladanan untuk membunuh demi suatu agama, membunuh demi suatu Allah, membunuh demi ketakwaan dan kecintaan kepada suatu ajaran Nabi. Ketika kita menyaksikan ini, dan ketika hal ini ditanggapi oleh banyak orang di negara Republik Indonesia, mereka berkata teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Tetapi teroris itu berkata, kami melaksanakan syariat Islam. Teroris itu berkata, kami meneladani ajaran Nabi yang kami cintai, Nabi Muhammad SAW. Teroris itu berkata, kami melaksanakan tindakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teroris itu berkata, kamilah Islam yang sejati. Dan teroris itu berkata, setiap Islam yang sejati harus melaksanakan apa yang telah diteladankan oleh sang Nabi. Di dalam media-media yang ada di Indonesia sekalipun masih dibiarkan grup-grup yang mengatasnamakan mereka sebagai kaum khilafah, yang mengandung makna menurut penuturan mereka bahwa pemerintahan atas nama agama dan syariat Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperjuangkan. Nah, saudara-saudara, dan mereka akan terus berjuang untuk kepentingan apa yang mereka yakini itu. Tinggal sekarang, bagaimanakah orang-orang yang terlibat di dalam kebijakan yang mempengaruhi kebijakan negara Indonesia, dan di dalam faktanya anggota-anggota DPR sekalipun sangat banyak yang sangat antusias dan sangat bersimpati dan sangat membela kelompok-kelompok yang sepakat dengan sifat-sifat dan karakter yang berhubungan dengan kecintaan pada teroris
dengan semua muatan-muatan ajarannya. Itu semua didasari oleh adanya ambisi dan kehendak untuk mencapai tujuan kekuasaan, dan adanya orang-orang bodoh yang terbelakang dalam berpikir, yang ditempurungkan di dalam sebuah suasana otak yang kerdil dan suasana nalar yang sangat lemah. Itulah yang menyebabkan negara-negara tertentu di muka bumi ini menjadi korban dari keberingasan ajaran-ajaran ayat setan yang dikeluarkan oleh manusia-manusia yang merasa pengikut suatu agama dan pengikut suatu Allah yang paling benar. Mari kita sadarkan makhluk-makhluk yang bodoh ini untuk percaya kepada kebenaran satu-satunya, yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Bapa di sorga menghendaki semua orang hidup dan diselamatkan. Allah yang benar, Allah yang tidak palsu, pasti mencintai semua ciptaannya sendiri. Selamat siang, selamat terang Indonesia, saudara-saudara. Apa yang kita saksikan di dalam video ini adalah gambar dari seorang ustadz yang adalah seorang anggota fatwa MUI Pusat di Indonesia. Ternyata diberitakan bahwa beliau ditangkap oleh Densus 88 dengan tuduhan dan dugaan bahwa beliau turut membiayai dana teroris Jamaah Islamiyah. Kita perlu tahu bahwa MUI ini adalah sebuah organisasi yang diakui oleh negara. Kita tahu MUI ini adalah sebuah organisasi lembaga keagamaan terbesar di Indonesia yang anggota-anggotanya adalah dari berbagai aliran-aliran Islam di Indonesia. MUI dalam sepak terjangnya adalah mengeluarkan fatwa-fatwa halal dan haram, termasuk fatwa-fatwa menetapkan apakah seseorang itu melakukan penistaan agama atau tidak. Itu terjadi pada zaman Gubernur Ahok ketika beliau dituduh menista agama Islam dengan sebuah pernyataannya yang mengatakan bahwa melalui sebuah ayat Al-Maidah para politisi membohongi masyarakat. Kata-kata itulah yang dipelesetkan oleh politisi-politisi dengan sebuah fanatisme agama untuk menolak Gubernur Ahok dan mengkampanyekan bahwa siapa yang tidak memilih calon gubernur tertentu, ketika dia mati maka mayatnya tidak akan disolatkan. Dikenal dengan sebutan jual ayat dan jual mayat. Saudara-saudara, sehubungan dengan tertangkapnya seorang ustadz yang adalah anggota Majelis Ulama Indonesia pada bidang fatwa, dapat kita mengerti usulan pembubaran Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan anggotanya terlibat gerakan terorisme di Indonesia, supaya MUI dibubarkan. Alasannya adalah jikalau MUI disusupi oleh banyak anggota-anggota yang tidak setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka itu berarti kekuatan teroris akan semakin nyata di Indonesia. Mengapa? Karena MUI
tentu saja mendapatkan anggaran dari negara dan mendapatkan anggaran dari aktivitas mereka, semisal mengeluarkan label halal terhadap produk-produk perusahaan yang sangat banyak di Indonesia, terutama produk-produk makanan dan minuman. Saudara-saudara, sebagai lembaga yang diakui oleh negara, patut memang sangat kita sesalkan bagaimana mengerikannya negara ini dengan hadirnya orang-orang yang merupakan anggota teroris masuk di dalam pos-pos inti dan jabatan-jabatan di negara ini. Bisa kita bayangkan jika anak-anak mereka masuk menjadi anggota TNI dan Polri dan menjadi pejabat-pejabat negara. Tetapi inilah Indonesia, di mana masyarakatnya sangat banyak tertinggal di dalam memahami kebenaran. Meskipun demikian, kita tetap bersyukur sejauh ini Indonesia masih aman dengan adanya Presiden Joko Widodo yang masih berpijak pada Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja Joko Widodo sangat berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang membiarkan FPI jauh lebih berpengaruh daripada Polri di negara Indonesia selama kepemimpinannya, di mana setiap masa bulan puasa Idul Fitri, FPI dengan bebasnya mengobrak-abrik dagangan-dagangan ibu-ibu janda-janda miskin di tengah-tengah kegiatannya mencari nafkah di pinggir jalan, di kaki lima. Faktanya semua gerakan-gerakan agama yang berhubungan dengan kekerasan dan terorisme sejenis FPI dan para teroris-teroris ini tidak hanya menyengsarakan masyarakat lain di luar umat muslim, tetapi justru lebih banyak korban terjadi pada masyarakat Islam itu sendiri. Kita bisa melihat di dalam pengeboman di hotel, di Bali, dan di mana-mana tempat. Tidak pernah umat Islam itu terluput dari bom, yaitu bom yang diledakkan atas nama kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penuturan pelakunya, di mana bom itu diledakkan setelah didahului takbir Allahu Akbar. Apa yang saya katakan ini bukanlah sebuah narasi kebencian. Apa yang saya katakan ini adalah fakta dan bukan persepsi. Apa yang saya katakan ini tentulah level dari sebuah pernyataan yang benar, jauh di atas level dari tuduhan si Abdul Somad yang mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir. Saudara-saudara, dari sini bisa kita melihat dari mana sebenarnya sumber-sumber dari ayat-ayat setan itu. Dari mana sebenarnya sumber-sumber ajaran yang mengacaukan kedamaian itu. Dari mana sebenarnya sumber-sumber dari keteladanan untuk membunuh demi suatu agama, membunuh demi suatu Allah, membunuh demi ketakwaan dan kecintaan kepada suatu ajaran Nabi. Ketika kita menyaksikan ini, dan ketika hal ini ditanggapi oleh banyak orang di negara Republik Indonesia, mereka berkata teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Tetapi teroris itu berkata, kami melaksanakan syariat Islam. Teroris itu berkata, kami meneladani ajaran Nabi yang kami cintai, Nabi Muhammad SAW.
Teroris itu berkata kami melaksanakan tindakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teroris itu berkata kamilah Islam yang sejati. Dan teroris itu berkata setiap Islam yang sejati harus melaksanakan apa yang telah diteladankan oleh sang Nabi. Di dalam media-media yang ada di Indonesia sekalipun masih dibiarkan grup-grup yang mengatasnamakan mereka sebagai kaum khilafah yang mengandung makna menurut penuturan mereka bahwa pemerintahan atas nama agama dan syariat Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperjuangkan. Nah, saudara-saudara, dan mereka akan terus berjuang untuk kepentingan apa yang mereka yakini itu. Tinggal sekarang, bagaimanakah orang-orang yang terlibat di dalam kebijakan yang mempengaruhi kebijakan negara Indonesia, dan di dalam faktanya anggota-anggota DPR sekalipun sangat banyak yang sangat antusias dan sangat bersimpati dan sangat membela kelompok-kelompok yang sepakat dengan sifat-sifat dan karakter yang berhubungan dengan kecintaan pada teroris dengan semua muatan-muatan ajarannya. Itu semua didasari oleh adanya ambisi dan kehendak untuk mencapai tujuan kekuasaan, dan adanya orang-orang bodoh yang terbelakang dalam berpikir, yang ditempurungkan di dalam sebuah suasana otak yang kerdil dan suasana nalar yang sangat lemah. Itulah yang menyebabkan negara-negara tertentu di muka bumi ini menjadi korban dari keberingasan ajaran-ajaran ayat setan yang dikeluarkan oleh manusia-manusia yang merasa pengikut suatu agama dan pengikut suatu Allah yang paling benar. Mari kita sadarkan makhluk-makhluk yang bodoh ini untuk percaya kepada kebenaran satu-satunya, yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Bapa di sorga menghendaki semua orang hidup dan diselamatkan. Allah yang benar, Allah yang tidak palsu, pasti mencintai semua ciptaannya sendiri. Selamat siang, selamat terang Indonesia, saudara-saudara. Apa yang kita saksikan di dalam video ini adalah gambar dari seorang ustadz yang adalah seorang anggota fatwa MUI pusat di Indonesia. Ternyata diberitakan bahwa beliau ditangkap oleh Densus 88 dengan tuduhan dan dugaan bahwa beliau turut membiayai dana teroris Jamaah Islamiyah. Kita perlu tahu bahwa MUI ini adalah sebuah organisasi yang diakui oleh negara. Kita tahu MUI ini adalah sebuah organisasi lembaga keagamaan terbesar di Indonesia yang anggota-anggotanya adalah dari berbagai aliran-aliran Islam di Indonesia. MUI dalam sepak terjangnya adalah mengeluarkan fatwa-fatwa halal dan haram, termasuk fatwa-fatwa menetapkan apakah seseorang itu melakukan penistaan agama atau tidak. Itu terjadi pada zaman Gubernur Ahok ketika beliau dituduh menista agama Islam dengan sebuah pernyataannya yang mengatakan
bahwa melalui sebuah ayat Al-Maidah, para politisi membohongi masyarakat. Kata-kata itulah yang dipelesetkan oleh politisi-politisi dengan sebuah fanatisme agama untuk menolak Gubernur Ahok dan mengkampanyekan bahwa siapa yang tidak memilih calon gubernur tertentu, ketika dia mati maka mayatnya tidak akan disolatkan. Dikenal dengan sebutan jual ayat dan jual mayat. Saudara-saudara, sehubungan dengan tertangkapnya seorang ustadz yang adalah anggota Majelis Ulama Indonesia pada bidang fatwa, dapat kita mengerti usulan pembubaran Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan anggotanya terlibat gerakan terorisme di Indonesia, supaya MUI dibubarkan. Alasannya adalah jikalau MUI disusupi oleh banyak anggota-anggota yang tidak setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka itu berarti kekuatan teroris akan semakin nyata di Indonesia. Mengapa? Karena MUI tentu saja mendapatkan anggaran dari negara dan mendapatkan anggaran dari aktivitas mereka, semisal mengeluarkan label halal terhadap produk-produk perusahaan yang sangat banyak di Indonesia, terutama produk-produk makanan dan minuman. Saudara-saudara, sebagai lembaga yang diakui oleh negara, patut memang sangat kita sesalkan bagaimana mengerikannya negara ini dengan hadirnya orang-orang yang merupakan anggota teroris masuk di dalam pos-pos inti dan jabatan-jabatan di negara ini. Bisa kita bayangkan jika anak-anak mereka masuk menjadi anggota TNI dan Polri dan menjadi pejabat-pejabat negara. Tetapi inilah Indonesia, di mana masyarakatnya sangat banyak tertinggal di dalam memahami kebenaran. Meskipun demikian, kita tetap bersyukur sejauh ini Indonesia masih aman dengan adanya Presiden Joko Widodo yang masih berpijak pada Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja Joko Widodo sangat berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang membiarkan FPI jauh lebih berpengaruh daripada Polri di negara Indonesia selama kepemimpinannya, di mana setiap masa bulan puasa Idul Fitri, FPI dengan bebasnya mengobrak-abrik dagangan-dagangan ibu-ibu janda-janda miskin di tengah-tengah kegiatannya mencari nafkah di pinggir jalan, di kaki lima. Faktanya semua gerakan-gerakan agama yang berhubungan dengan kekerasan dan terorisme sejenis FPI dan para teroris-teroris ini tidak hanya menyengsarakan masyarakat lain di luar umat muslim, tetapi justru lebih banyak korban terjadi pada masyarakat Islam itu sendiri. Kita bisa melihat di dalam pengeboman di hotel, di Bali, dan di mana-mana tempat. Tidak pernah umat Islam itu terluput dari bom, yaitu bom yang diledakkan atas nama kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penuturan pelakunya, di mana bom itu
diledakkan setelah didahului takbir Allahu Akbar. Apa yang saya katakan ini bukanlah sebuah narasi kebencian. Apa yang saya katakan ini adalah fakta dan bukan persepsi. Apa yang saya katakan ini tentulah level dari sebuah pernyataan yang benar. Jauh di atas level dari tuduhan si Abdul Somad yang mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir. Saudara-saudara, dari sini bisa kita melihat dari mana sebenarnya sumber-sumber dari ayat-ayat setan itu. Dari mana sebenarnya sumber-sumber ajaran yang mengacaukan kedamaian itu. Dari mana sebenarnya sumber-sumber dari keteladanan untuk membunuh demi suatu agama, membunuh demi suatu Allah, membunuh demi ketakwaan dan kecintaan kepada suatu ajaran Nabi. Ketika kita menyaksikan ini dan ketika hal ini ditanggapi oleh banyak orang di negara Republik Indonesia, mereka berkata teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Tetapi teroris itu berkata, kami melaksanakan syariat Islam. Teroris itu berkata, kami meneladani ajaran Nabi yang kami cintai, Nabi Muhammad SAW. Teroris itu berkata, kami melaksanakan tindakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teroris itu berkata, kamilah Islam yang sejati. Dan teroris itu berkata, setiap Islam yang sejati harus melaksanakan apa yang telah diteladankan oleh sang Nabi. Di dalam media-media yang ada di Indonesia sekalipun masih dibiarkan grup-grup yang mengatasnamakan mereka sebagai kaum khilafah, yang mengandung makna menurut penuturan mereka bahwa pemerintahan atas nama agama dan syariat Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperjuangkan. Nah, saudara-saudara, dan mereka akan terus berjuang untuk kepentingan apa yang mereka yakini itu. Tinggal sekarang, bagaimanakah orang-orang yang terlibat di dalam kebijakan yang mempengaruhi kebijakan negara Indonesia. Dan di dalam faktanya, anggota-anggota DPR sekalipun sangat banyak yang sangat antusias dan sangat bersimpati dan sangat membela kelompok-kelompok yang sepakat dengan sifat-sifat dan karakter yang berhubungan dengan kecintaan pada teroris dengan semua muatan-muatan ajarannya. Itu semua didasari oleh adanya ambisi dan kehendak untuk mencapai tujuan kekuasaan dan adanya orang-orang bodoh yang terbelakang dalam berpikir, yang ditempurungkan di dalam sebuah suasana otak yang kerdil dan suasana nalar yang sangat lemah. Itulah yang menyebabkan negara-negara tertentu di muka bumi ini menjadi korban dari keberingasan ajaran-ajaran ayat setan yang dikeluarkan oleh manusia-manusia yang merasa pengikut suatu agama dan pengikut suatu Allah yang paling benar. Mari kita sadarkan makhluk-makhluk yang bodoh ini untuk percaya kepada kebenaran satu-satunya, yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Bapa di sorga menghendaki semua orang hidup
dan diselamatkan. Allah yang benar, Allah yang tidak palsu, pasti mencintai semua ciptaan.